Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Linghyang pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, mari kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang telah menyertai dan memberkati istirahat kami sepanjang malam, sehingga saat ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Bapa, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan dapat kami mengerti dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 dan kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya membacakan dari Puji dan Janji firman Tuhan hari ini demikian. Allah berfirman, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang mendasari kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini saya berikan tema berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Dino berada di apotiknya ketika seorang anak kecil terburu-buru datang untuk membeli obat bagi ayahnya yang sedang dalam keadaan sakit keras. Anak kecil ini menyampaikan sakit yang dialami oleh ayahnya, lalu Dino kemudian dengan segera menyiapkan segala obat yang diperlukan. Kemudian ia meramu obat itu dan langsung memberikan kepada anak kecil ini. Anak kecil ini segera berlari dengan begitu cepatnya setelah ia menerima obat yang diberikan oleh Dino. Ketika Dino membereskan botol-botol besar yang berisi obat itu ke tempat di mana seharusnya ia tempatkan, maka alangkah terkejutnya Dino bahwa ada satu obat yang dalam ramuannya seharusnya tidak boleh diberikan kepada anak kecil ini. Sebab obat itu bisa membahayakan dan mematikan. Dalam situasi ini Dino sangat panik. Ia begitu cemas, ia stres. Ia bingung karena ia tidak tahu di mana rumah anak kecil ini. Bahkan ia tidak sempat berkenalan karena begitu buru-burunya. Dalam kesesakan yang dialaminya, dalam krisis yang dihadapinya pada saat itu, ia teringat kepada firman Tuhan yang sudah lama sekali ia tinggalkan. Ia mengingat satu ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melepaskan engkau." Demikianlah ia mengingat ayat firman Tuhan ini yang dulu pernah ia hafalkan. Kemudian setelah itu Dino berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pengakuan, dalam pertobatannya kepada Tuhan. Lalu ia meminta pertolongan Tuhan agar apa yang dipikirkannya tidak terjadi kepada ayah dari anak kecil itu karena ia salah memberikan obat. Setelah sekian lama ia menunggu dalam kecemasannya, tiba-tiba anak kecil tadi yang membeli obat datang kepadanya. Sambil terengah-engah dan menangis, ia mengatakan, "Tadi saya berlari terlalu cepat sehingga saya jatuh dan memecahkan botol ini." Seru anak itu sambil mengusap air matanya.
Kemudian dengan sangat lega, Dino segera membuatkan ramuan obat yang benar dan memberikannya kepada anak tersebut, sehingga ayahnya dilepaskan dari kesalahan obat yang hampir saja akan merenggut nyawanya. Dino akhirnya menemukan kembali juru selamat melalui pengalaman yang luar biasa yang dialaminya. Dan sejak saat itu ia hidup benar di dalam Tuhan dan ia menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Dino dan anak kecil ini, kita disadarkan bahwa dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan selalu menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ketika ia berkata bahwa ia akan menolong setiap orang yang mau berseru datang kepadanya, maka Tuhan sungguh-sungguh menggenapi janjinya bagi kita. Ini juga yang dialami oleh Asaf, seorang pemazmur, yaitu ahli musik dari keturunan Lewi, dan juga Petrus, seorang yang merupakan rasul Tuhan. Mereka juga mengamini bagian ini bahwa dalam peziarahan imannya, ia kerap kali menerima pertolongan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dan kerap kali menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan imannya. Namun dengan menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan dalam segala persoalan bahkan krisis yang mereka hadapi, mereka menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam teks firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan melalui kesaksian iman mereka, supaya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita dalam kesesakan kita diajak untuk berseru dan tidak khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, krisis apapun yang kita alami, saat ini firman Tuhan meneguhkan hati kita. Janganlah khawatir, janganlah bingung, janganlah bimbang. Janganlah juga kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Sebaliknya datanglah kepada Tuhan dalam kerendahan hati, berserulah kepadanya, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nantikanlah Dia di dalam kehidupan kita, carilah Dia dalam hidup kita. Dan mohonlah pertolongan Tuhan dalam kita menghadapi krisis yang kita alami. Dengan penyerahan dan seruan kita yang sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan menjadi sumber kemenangan dan terobosan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa keluar sebagai pemenang melewati, menghadapi krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, berseru dan berserahlah kepada Tuhan, sebab di sanalah letak kekuatan dan pertolongan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengakhiri perenungan ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 417 bait 1 sampai bait yang kedua. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. Usahamu sendiri takkan menolongmu.
hambamu yang tekun. Bapak Ibu Saudara, serahkanlah kepada Tuhan seluruh jalan kita. Segala khawatir kita, mari kita bawa kepada Tuhan, sebab Dia menjamin untuk menolong kita. Hendaklah kita percaya kepada Tuhan. Niscaya kita akan bahagia dan kita akan menerima kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan menginginkan kami untuk kami tetap berseru dan berserah kepada Engkau. Sebab di dalam Engkaulah kami menerima pertolongan kami. Dan saat ini kami hendak melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami. Kami memohon Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul untuk sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan menerima sukacita dan damai sejahtera ilahi. Akhirnya ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan turunlah kiranya kasih karunia, serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Raihlah janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Berseru dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.